Oke, terima kasih Pak Karni. Saya agak tertipu malam ini. Karena saya nggak baca lagi judulnya, saya iyain aja ILC. Karena hari Senin lalu saya diskusi panjang dengan Pak Karni. Saya bilang dalam diskusi itu, Pak Karni berupaya untuk memahami keadaan opini publik menyangkut pemaksulan Gibran. Lalu saya bilang, tidak perlu melewati proses konstitusi. Pak Harto jatuh tidak melalui proses konstitusi kok. Tapi dibisikin bahwa rakyat udah nggak percaya. Lalu Pak Harto percaya bahwa rakyat tidak lagi percaya pada dia. Lalu dia kata saya mundur. Saya bilang ikuti aja hal yang sama dengan saudara Gibran. Bahwa rakyat udah nggak percaya. Karena itu pembicaraannya, lalu Pak Karni bilang kita bahas ya hari Rabu. Saya iyain. Ternyata beda sama sekali. Padahal ada pepatah Latin bilang in vino veritas. Di dalam anggur ada kebenaran. Ternyata mungkin terlalu banyak wine malam itu. Ya oke lah, akhirnya saya mau sambungkan aja nih karena harus akhirnya mengucapkan sesuatu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik. Tetapi dengan logika yang kuat gitu. Sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando. Bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies. Yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong. Kesederhanaan. Tapi visinya orang gak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mau ukur, visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya.
Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran gak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya gak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya gak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Melalui apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya, WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78, Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner. Kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus menerus. Tapi ya saya bicara aja nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Itu kedunguannya begitu. Padahal ada yang punya keluarga tetap dungu. Sebagai raja. Jadi kita mau bikin renungan, ini kebetulan 21 Mei hari reformasi. Untuk melihat sebetulnya di benak kita apa konsep kita tentang leader itu. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang gak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader gak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain buzzer itu kan. Bagaimana percakapan bisa muncul? Kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer itu kan. Jadi saya balik pada teori tadi, society of the spectacle itu.
di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu. Supaya ada filter intelektual, filter akademis. Kemampuan ini harus dimulai sekarang. Untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin intelektual. Jadi bring intellectual back into politics itu. Kembalikan, bukan orangnya, kembalikan cara berpikir intelektual itu ke dalam politik. Hanya itu yang memungkinkan kita mendorong negeri ini untuk compete di tingkat global kan. Lihat diplomat-diplomat kita tuh, buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional, setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi, bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir karena melihat 1-2 orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok. Walaupun dia undang orang-orang yang gak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Berkali-kali kita lihat bagaimana kemampuan logika Bung Karno itu dibungkus dengan retorika yang bagus. Yang di kita semuanya retoris, tanpa logik. Satu waktu Bung Karno, ditanya sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Pasti jengkel Bung Karno. Wartawan sodorin. Mike, Bung Anda kalah. Bersaing dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno, seperti rotan. Saya tidak patah, saya hanya melengkung. Dia tahu dia kalah, tapi dia mampu mengucapkan saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung itu. Terangkan itu pada Gibran, terangkan itu pada Mulyono, terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang saya nggak mau ngomong, buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Nah kepastian-kepastian ini yang kita berternak kedunguan. Tapi kita harus ucapkan lebih dari itu. Oke, silakan beternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan ke publik. Jadi sekali lagi, itu yang ingin saya ucapkan. Yang salah saya mengerti. Karena ternyata forum ini ada tentang KDM. Bukan tentang Fufu Fafa. Terima kasih.